Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Semakin puasa semakin bersemangat nih Pak kita. Amin, amin. Insya Allah sampai kepada hari kemenangan. Insya Allah amin. Insya Allah, insya Nah di pertengahan bulan Ramadan yang penuh hikmah ini insya Allah kita juga akan mempelajari tentang surat Al-Fath yang kita melanjutkan episode sebelumnya. Dan hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-16. Kita mulai ya Pak Quraish? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kemarin berbicara tentang orang-orang yang diajak Nabi berangkat ke Hudaybiyah. Mereka enggan. Kemudian kita sudah berbicara juga bahwa setelah Nabi kembali sekian waktu lamanya beliau pergi ke Khaybar dan sewaktu akan berangkat ke sana orang-orang yang ditinggal ini tadi minta kami mau ikut atau tapi Allah sudah putuskan mereka tidak ikut. Nah, ayat kita ini berbicara lebih lanjut tentang mereka. Apa itu? Dikatakan qul lil mukhallafina minal a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum au yuslimun. Sampaikanlah kepada mereka yang ditinggal itu, yang tadinya mau ikut dan tidak boleh, bahwa nanti di suatu masa kalian akan diajak untuk menghadapi kelompok yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang besar, untuk kamu perangi mereka, atau mereka kalau tidak diperangi mereka menyerah, ya toh. Nah, sekarang kalau kamu nanti diajak ketika itu dan fa in tuti'u, kalau kalian taat memang mau pergi, Allah akan memberikan kepadamu ganjaran yang banyak. So, jadi tidak ditutup sama sekali kemungkinan nanti, tapi yang ini tidak boleh, ya kan? Wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl yu'adzibukum adzaban alima. Tapi kalau kamu menghindar, kalau kamu enggan ikut sebagaimana dulu kamu tidak mau ikut, kamu akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Di antara mereka itu ada orang-orang yang punya uzur. Ada orang-orang yang memang tidak bisa, sakit dan lain-lain sebagainya. Maka dikatakan di sini laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Tidak ada dosa terhadap orang buta. Kan tidak bisa ikut perang kalau orang buta nih. Yang pincang, yang sakit. Wa man yuti'illah wa rasuluhu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau yang tidak ikut ini, diajak berperang, diajak berjihad, mereka tidak mau ikut, boleh tidak ikut, tetapi jangan tidak taat pada Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan peperangan. Dan siapa yang taat itu, walaupun dia tidak pergi berperang karena ada uzur, maka Allah akan memasukkan dia ke sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan siapa yang enggan akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Jadi kembali lagi, diajak berjihad. Ada orang yang sudah tua, dianggap saya masih bisa. Silakan saja. Dia berangkat aja, karena dia menilai dirinya masih bisa. Mungkin saya tidak bisa angkat senjata, tapi mungkin saya bisa jaga. Saya bisa bantu di bagian perbekalan misal. Ya toh, begitu yang muta, begitu yang ini. Jadi agama adalah ketulusan. Tuhan tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Itu ya. Baru dia kembali, ayat kita ini kembali berbicara tentang orang-orang yang mengikat janji setia dengan Nabi, ya kan? Dikatakan di sini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang membaiat kamu di bawah pohon. Ketika itu ada pohon,
Di Hudaybiyah itu ada pohon, tempat mereka berteduh, ada 1.400 orang ini atau 1.500 orang ini, setiap orang datang berbaiat pada Nabi. Tuhan telah ridha kepada mereka itu. Ridha itu kalau manusia menerima sesuatu tanpa sedikit pun keberatan. Ridho, Ridha. ikhlas. Ya mungkin bahasa, ya kalau dalam bahasa Arab itu bukan ikhlas namanya. Tapi ridha menerimanya. Saya kemarin beri contoh begini, perbedaan antara ridha dengan menerima. Angka 6 itu lulus atau tidak? Bisa, mungkin ada beberapa universitas yang meluluskan tapi ada yang enggak mungkin. Oke deh, anggaplah 5,5 lulus. Iya. Nah, kita anggap begitu, Iya, atau 6 lulus. Tapi itu memuaskan atau tidak? Enggak. Yang memuaskan berapa? 9,8. Itu ridho. Oh. 100 itu ridho. Puas. Puas, tidak ada lagi sedikit pun kekurangannya. Laqad radiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka itu. Itu sebabnya dikatakan yang berbaiat itu karena Allah telah ridha masuk surga semuanya tuh. Karena laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka itu berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ini pohon dulu dikeramatkan oleh sementara sahabat Nabi, Sayyidina Umar tebang. Itu pohon ada di mana Pak Quraisy? Sudah ditebang, kita sudah tidak tahu di mana sekarang. Ada di Hudaybiyah. Ada di Hudaybiyah. Begitu. Pak Quraisy, ini menarik sekali sini tentang ridho dan juga perbedaannya ridho dan juga menerima. Nanti di ayat-ayat berikutnya juga sepertinya akan ada pembahasan tentang rampasan perang dan juga apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin nih. Sesaat lagi kita harus break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas sampai ke ayat yang 18 di surat Al-Fath, surat ke-48, dan sekarang kita akan masuk ke ayat 19 tentang harta-harta rampasan perang nih Pak Quraisy. Ya, sebelum kita sampai ke sana, kita mau bicara dulu tentang ayat 18 ini. Tadi kita bicara tentang ridha. Ridho. Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Di sini dia tidak berkata orang-orang yang beriman. Al-mu'min orang yang sudah mantap imannya. Yang beriman walau ada sedikit keimanan di dalam hati. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka. Ketika mereka berbaiat kepadamu. Kalau kita dalam bahasa Inggris ada present tense, ada past tense. Kalau di sini, karena dia bercerita tentang masa lalu, mestinya dia gunakan past tense. Kata kerja masa lalu. Iya. Tapi di sini dia gunakan kata kerja masa kini. Yubayyi'unaka itu yang Allah sedang ridho. kepada orang-orang yang sedang berbaiat kepadamu. Mengapa itu? Itu untuk menghadirkan peristiwa ini ke benak siapa yang diajak berbicara ini. Gambarkanlah bagaimana indahnya baiat itu ketika itu. Mereka dengan jumlah yang sedikit, tetapi dengan keimanan yang teguh, bersedia menyatakan diri, bersedia mati demi membela agama. Ini suatu pemandangan yang sangat-sangat mengagumkan. Coba bayangkan itu. Karena itu dia pakai seakhir, ya toh? Yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Apa sih yang di dalam hati mereka itu? Kita beri gambaran sekarang.
Sewaktu terjadi perundingan, disepakati bahwa terjadi gencatan senjata selama 10 tahun dengan syarat-syarat. Maka ditulislah syarat-syarat itu. Nabi mendiktekan Sayyidina Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata pemimpin delegasi kaum musyrik, tidak mau saya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Saya tidak kenal Ar-Rahman. Tulis Bismikallahumma. Bismika Allahumma, Allahumma. dengan namamu wahai Tuhan. Kata Nabi, hapus itu wahai Ali. Sayyidina Ali tidak mau. Tidak. Masa kita mau hapus Bismillahirrahmanirrahim? Nabi yang hapus. Terus ditulis lagi, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy yang ada di Mekah. Kita hapus. Saya tidak akui kamu Rasulullah. Ini kaum-kaum. Ya, kan perundingan nih, Ya, sudah ya, betul, di betul. naskah ini. Kata Nabi, hapus kata Rasulullah. Tulis saja. Hati orang-orang beriman ini, gimana tuh ini kita? Kan harusnya harus akuin dong. Harus akuin gitu. dong. Iya. Oke. Terus perjanjian lagi. Siapa dari kaum musyrik yang datang ke Madinah untuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ketemu sama orang. Ada orang-orang di Mekah mau masuk Islam, pindah ke Madinah. Syaratnya perjanjian ini, kalau dia pindah kepada kamu, kembalikan pada kamu. Tidak boleh kamu tampung. Biar kembali untuk disiksa. Siapa di antara kaum muslim yang mau kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan sama kamu. Sayyidina Umar keberatan dalam 2 tanda petik. Ini 2 hari yang lalu saya pernah bicara soal ini. Kata Nabi, saya Rasul. Ikuti. Maka mereka tunduk. Tapi di hatinya ada unek-unek enggak? Iya dong. Karena harusnya jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu dong. Mengapa kita mau rela memberikan sesuatu? Tapi kata Nabi tidak. Saya Rasulullah. Allah yang tahu. Ini adalah kemenangan. Karena dengan ceasefire 10 tahun, Nabi aman dari gangguan kaum musyrik dan bisa berdakwah dengan lurus. Mengalah dulu ya? Ya, mengalah untuk maju. Jangan terlalu ketat, harus Bismillahirrahmanirrahim, harus ini segala. Ya kan? Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang di hati kaum muslimin itu, unek-uneknya yang tidak mau menerima ini. Fa'anzala sakinatahu alaihim. Maka Allah menurunkan sakinah ke dalam hati mereka. Ketenangan sehingga mereka dapat menerima ini. Sakinah itu ketenangan batin setelah adanya gejolak. Sakinah itu adalah ketenangan batin setelah adanya gejolak. Makanya kalau dalam rumah tangga bergejolak dulu baru sakinah. Bergejolak dulu. Tidak dinamai rumah, dinamai sakan. Karena orang yang berada di luar sibuk. Kalau dia di rumah hendaknya dia menjadi tenang. Tenang, nyaman gitu. Kehidupan keluarga perlu ada sakinah. Sebelum menikah ada gejolak. Cinta ini. Ya sekarang dengan menikah terjadi sakinah. Ketenangan batin. Ketenangan batin. Oke. Nah, kita masih akan ngebahas lagi nih Pak Quraisy tentang ketenangan batin dan unek-unek yang ada di dalam hati kaum mukmin nih, ya. Jadi kita masih belum masuk ke ayat 19, tapi kita harus rehat dulu sejenak. Karena insya Allah kita akan membahas lagi lebih dalam tentang ketenangan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Itu semua agar menjadi bukti kepada orang-orang mukmin betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Melindungi dan lain-lain sebagainya. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan mengantar kamu ke jalan lebar yang lurus. Mengantar, bukan menunjuki.
Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang hati seorang mukmin nih, bukan seorang tapi kaum mukmin pada saat itu yang mereka bergejolak tapi tenang. Allah memberikan ketenangan atau sakinah di dalam hatinya setelah ada gejolak atau unek-unek nih. Nah, di segmen di ayat yang ke-19 ini kita akan membahas tentang harta rampasan perang yang banyak. Tapi sebelum itu Pak Quraisy, kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang ingin langsung bertanya nih. Silahkan, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya mau nanya, apakah bagaimana semestinya praktik jihad di era milenial? Apakah pahalanya sama dengan turun di medan perang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya, menarik sekali dan ini pertanyaan anak-anak zaman sekarang banget nih Pak Quraisy. Saya ulangi lagi ya, bagaimanakah semestinya praktik jihad di era milenial seperti saat ini dan apakah memiliki pahala yang sama dengan berangkat ke medan perang? Itu gimana Pak Quraisy? Kita harus tahu dulu jihad bermacam-macam. Jihad selalu perlu ada. Objeknya juga bermacam-macam. Dalam konteks jihad pertama yang diperintahkan pada Nabi, wajahidhum bihi jihadan qabira. Berjihadlah menghadapi mereka melalui Al-Quran. Jadi pertama tidak disuruh angkat senjata. Kondisi objektif ketika itu belum memungkinkan terjadinya perang fisik. Dan sampai sekarang perintah itu masih berlaku. Dalam arti umat Islam berkewajiban berjihad dengan Al-Quran, yakni menjelaskan nilai-nilai ajaran agama ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Itu berlanjut sampai sekarang. Berarti memberikan peringatan atau mengingatkan. Itu juga menulis, salah satu. Ya, tidak harus dalam bentuk memberi peringatan. Tulislah, berbicaralah, tampillah dengan baik. Itu jihad. Jihad. Jadi kita menyebarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam sosial media kita, itu juga salah satu. Bukan hanya menyebarkan. Saya tidak ingin itu ada tulisan dari ulama besar Said Qutb yang revolusioner sekali. Dia bilang jangan anggap berdakwah itu harus pakai ayat Quran. Ajak kepada keindahan, kaitkan dengan Tuhan. Oh, setiap aktivitas yang Anda kaitkan dengan Tuhan untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Film itu bisa menjadi salah satu media untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tidak harus pakai ayat. Bisa digambarkan berbagai macam-macam nih. Ya kan, mengajak orang. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus. Yang penting dia mengandung. Bahkan kalau Anda membawa ayat-ayat Al-Quran, tetapi kalau Anda menjelaskan, kita lebih contoh yang diberi Said Qutb, Anda menjelaskan bahwa ada perang Badar, Nabi berperang waktu itu dan itu meraih kemenangan karena usahanya, karena siasatnya dan sebagainya, itu bukan dakwah. Karena Anda tidak kaitkan dengan Allah. Mestinya dikatakan beliau mendapat kemenangan atas usaha yang direstui oleh Allah dan atas bantuan Allah. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa jihad itu harus angkat senjata. Tidak. Bahkan bisa jadi suatu ketika lebih penting untuk berdakwah, berjihad dengan ucapan, dengan tindakan daripada angkat senjata. Sekarang itu lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Ya, terus pahalanya sama nggak nih katanya? Soal pahala Tuhan yang tahu. Kalau saya terus terang, saya tidak ingin berbicara tentang pahala. Serahkan Tuhan. Kita tidak tahu tuh. Iya, orang melakukan kebaikan hatinya kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Orang diam hatinya kita nggak tahu. Yang jelas Tuhan hanya berjanji akan diberi ganjaran sesuai dengan amalnya. Amalnya itu dikaitkan dengan keikhlasannya.
Masya Allah, semoga itu menjawab ya buat teman-teman milenials di luar sana. Ayo kita berjihad nih setiap hari, bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan Islam, tidak harus angkat senjata, enggak, karena apalagi Indonesia sekarang udah merdeka, kayaknya rasanya nggak pantas kalau kita harus angkat senjata ya. Tapi berjihadlah dengan cara yang baik, berperilaku yang baik, berbicara yang baik, dan semua kaitkan, ingat semua hal kaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, sekarang kita kembali lanjutkan pembahasan kita ke surat Al-Fatihah. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim. Dia tahu hati mereka bergejolak, hati mereka tidak terima itu. Tapi pada akhirnya Allah menurunkan sakinah, ketenangan, sehingga mereka terima dengan legowo, dan Allah memberi mereka ganjaran dalam bentuk kemenangan yang sebentar lagi akan datang. Nah, wa maghanima katsirah ya'khudunahu, juga akan mengendarai mereka harta-harta rampasan perang yang banyak. Dan itu semua dapat terjadi karena Allah Azizan Hakimah. Kita pernah terangkan apa arti aziz. Ya, ya. Aziz, maha perkasa, dan hakim, maha bijaksana. Oke. Baru dia katakan lebih jauh lagi. Hai umat Islam. Atau bisa juga dikatakan hai para sahabat Nabi. Bisa berbeda. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak. Kalian akan ambil itu. Fa'ajjala lakum hadhihi. Ini sekarang ada yang disegerakan kepada kamu, yaitu harta rampasan di Khaybar dari orang-orang Yahudi yang ini. Tapi dijanjikan harta yang rampasan yang banyak. Allah menjanjikan itu. Dan Allah juga menghalangi kuasa orang, menghalangi kekuatan musuh-musuhmu untuk mencederai kamu. Dilindungin sama Allah. Dilindungi sama Allah. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Itu semua agar menjadi bukti kepada orang-orang mukmin betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Melindungi, dan lain-lain sebagainya. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan mengantar kamu ke jalan lebar yang lurus. Mengantar, bukan menunjuki. Kita pernah bicara soal perbedaan antara mengantar dan menunjuki. Pernah atau tidak? Pernah. Kalau ya? Mengantar itu kan benar-benar diantar sama Allah langsung berarti. Kalau ya, Masya Allah. Sekedar menunjuki, kamu akan diantar ke sana. Dan ini Syirotol Mustaqim ini ayat yang selalu kita ucapkan setiap hari, setiap kali sholat di surat Al-Fatihah nih. Iya, ada hal yang menarik. Tentang Syirotol Mustaqim. Tentang sirat. Pak Quraisy, kita tahan dulu sebentar, boleh nggak ya? Karena kita harus rehat dulu sejenak. Jadi pemirsa pasti penasaran nih. Karena ini penting, kenapa? Karena ini ada dalam surat Al-Fatihah dan selalu kita ucapkan. Jadi sejatinya kita harus benar-benar tahu. Apa sih makna Syirotol Mustaqim, jalan lebar yang lurus? Apa sih? Seperti apa supaya kita lebih bisa memaknai? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Sirat, jalan lebar. Jalan-jalan yang kecil ini ada yang bisa mengantar Anda ke sirat, ada yang bisa mengantar Anda bukan ke sirat. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya nih ada sesuatu yang kita tahan dulu nih, pertanyaannya atau pernyataan dari Pak Quraisy ini. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang jalan lebar yang lurus atau Syirotol Mustaqim. Nih buat pemirsa, setiap hari kita mengucapkan dalam surat Al-Fatihah. Tapi apakah yakin betul? Ngerti maksudnya apa? Saya juga belum mengerti nih sebenarnya maksudnya apa sih Pak Quraisy? Syirotol Mustaqim. Baik, mari kita lihat dulu. Saya pernah katakan sirat itu terambil dari kata sarata, menelan. Menelan. Sesuatu yang ditelan pasti kecil dibanding dengan kerongkongan. Ya, betul. Jalan yang lebar itu dinamai sirat karena pejalan di sana berjalan dengan leluasa lebar. Bisa menampung sekian banyak pejalan yang berbeda-beda. Oke, bagus. Kalau sabil, kita juga pernah katakan sabilillah itu jalan. Tapi jalan kecil.
Oke. Nah, kalau sabil dalam Al-Quran, jalan itu ada dia katakan jalan orang-orang bertakwa. Jalan Allah. Ini baik ya. Tapi ada juga jalan orang-orang yang durhaka. Nauzubillah. Jalannya setan. Nah, jadi sabil itu banyak dan bermacam-macam. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Kita lihat. Sirat, jalan lebar. Jalan-jalan yang kecil ini ada yang bisa mengantar Anda ke sirat, ada yang bisa mengantar Anda bukan ke sirat. Nah, apa yang bisa mengantar Anda ke sirat? Dia katakan begini di Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan tuntunan Al-Quran, Allah menuntut orang-orang yang mengikuti jalan-jalan kedamaian. Jadi jalan kedamaian itu yang mengantar ke sirat. Yahdi bihillahu manittaba'a. Siapa yang mengikuti, mencari ridha Allah, jalan-jalan kedamaian. Kalau jalan tidak damai, tidak mungkin sampai ke sirat. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan atau amal baik yang menghasilkan kedamaian. Menghasilkan kedamaian. Itu Ya. yang mengantarkan Atau dengan kata lain, semua jalan yang bercirikan kedamaian bisa mengantar ke sirat. Semua jalan yang tidak bercirikan kedamaian tidak mengantar ke sirat. Karena kadang-kadang ada memang beberapa kebaikan, sebenarnya idenya baik, bagus, tapi cara menyampaikannya salah, bukannya malah bikin kedamaian, malah bikin Itu keributan. Tidak. Itu tidak. Ini katakan. Terus yang kedua, subulas salam. Jalan-jalan itu bermacam-macam. Jalan kedamaian itu bermacam-macam. Nah, inilah yang mengantar ke sirat. Karena jalan-jalannya banyak, tentu pejalannya bisa banyak. Betul, orang-orangnya bisa banyak. Orang-orangnya juga banyak. Jadi boleh nggak sih kita beranalogi begini Pak Quraisy? Kalau saya pengen tahu apakah perbuatan saya mengantarkan saya kepada Shirotol Mustaqim ini, saya lihat apakah perbuatan saya, tindak tanduk saya Menghasilkan kedamaian nggak buat orang-orang? mengajak kepada kedamaian atau tidak. Kalau orang-orang di sekitar saya sepertinya damai dengan apa yang saya lakukan, itu salah satu ciri, bisa Salah begitu satu dong? ciri. Bahkan kita lihat kalau kita kembali ke kemarin juga, kemarin dulu tuh kita ada bahas bahwa Nabi membatalkan umrahnya. Kan dari Mekah dari Madinah mau umrah kan, membatalkan umrahnya demi kedamaian dengan kaum musyrik di Mekah. Musyrik. Iya. Padahal kaum musyrik. Kaum musyrik kan itu dilarang, jangan masuk ke ini, jangan masuk ke Mekah. Karena kalau pada hari itu Nabi berangkat umrah, kenapa? Dihadang, Ribut jadinya. ribut. Beliau menerima perjanjian perdamaian ceasefire itu, resikonya apa? Kembali ke Madinah, tidak umrah. Ini juga yang ada unek-unek di hati orang-orang beriman, sahabat-sahabat. Kita kok dilarang umrah? Kan umrah baik. Umrah baik, Iya. tetapi dilarang. Oke deh, demi kedamaian saya. Itu ada di ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran begitu. Berarti itu tuh esensinya yang kita harus pelajarin sekarang sih. Jadi selama jalan itu jalan kedamaian, mari kita bergandengan tangan. Ya kan? Betul. Bisa beda-beda dalam rinciannya. Umat Islam bisa beda-beda, mazhab ini, mazhab itu, dan sebagainya. Berbagai macam. Berbagai macam. Selama bercirikan kedamaian, kita ketemu di jalan tol. Iya, iya. Ya kan? Iya. Kalau Anda sudah masuk jalan tol, pasti Anda mencapai tujuan di mana tol itu Insya berakhir. Allah, insya Allah. Ya kan? Itu. Masya Allah. Dalam sekali ya artinya ya Pak Quraisy ya. Baik. Terus kita lanjutkan ya. Ya. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Ada lagi. Di samping yang dijanjikan dari harta rampasan ini, ada lagi yang lain. Yang dijanjikan juga. Apa itu? Yang sampai sekarang kalian belum tahu, belum lihat, tapi qad ahatallahu biha. Tapi Allah sudah lingkari. Kalau sudah dilingkari, sudah dikepung, tidak bisa keluar. Ini sudah disiapkan khusus buat kalian. Ada lagi. Ada. Nah ini nanti terjadi kemudian
Boleh jadi pada masa Rasul terjadi, boleh jadi pada masa sahabat terjadi, ada peperangan-peperangan melawan Romawi, melawan Persia. Itu harta rampasan mereka peroleh. Itu yang dijanjikan Allah. Qad ahatallahu biha, Allah telah melingkarinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah senantiasa menyangkut segala sesuatu, maha kuasa. Ada hal yang kita mau lihat, qadir. Allah juga qadir. Qadir. Di sini qadir. Kalau qadir itu mengesankan suatu perbuatan satu, Allah kuasa untuk itu. Allah kuasa mematikan. Allah kuasa menghidupkan. Allah kuasa memberi kekayaan. Satu qadir. Tapi kalau Anda sudah berbicara segala sesuatu, qadir. Qadir. Terkesan jamak, bentuk plural. Allah ala kulli syai'in. Mampu melakukan semuanya. Semuanya, tidak ada yang tidak mampu melakukannya. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan seandainya orang-orang kafir itu akan memerangi kamu, mereka sekedar akan, tapi begitu berhadapan dengan kamu mereka akan lari. Lalu mereka tidak akan menemukan suatu pelindung pun atau penolong pun. Ini syaratnya apa? Kamu mukmin. Kalau tidak mukmin tidak. Jadi beriman aja nggak cukup. Beriman tidak cukup. Sekarang berani. Karena itu. Tapi kalau beriman mukmin benar, keimanannya kuat, yang mendorong dia bekerja, yang mendorong dia meningkatkan diri, yang mendorong dia berpengetahuan, sehingga dia berpengetahuan, dia berini. Kalau itu tidak ada yang akan berani. Syaratnya adalah harus menjadi mukmin. Harus menjadi mukmin. Nah, gimana tuh caranya kita orang-orang yang insya Allah yang sudah beriman nih, insya Allah sudah mengaku bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, sudah menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, tapi belum tentu kita termasuk orang-orang yang mukmin. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan level kehidupan kita di dunia ini supaya kita tingkat levelnya juga naik di akhirat? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda mempelajarinya lebih jauh, disertai dengan ketulusan dan memohon bantuan Allah, pasti akan bertambah iman. Itu Al-Quran ada menjanjikan atau melukiskan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan tulus, itu akan bertambah keimanannya. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Ini adalah segmen terakhir kita. Insya Allah yang baru aja bergabung siapkan catatannya. Karena di segmen ini insya Allah Pak Quraisy akan memberikan kesimpulan nih dari pembahasan kita di ayat ke-16 sampai ke-22. Tapi kita masih akan melanjutkan lagi sedikit. Pak Quraisy tadi kita membahas bahwa kita semua insya Allah sudah beriman. Tapi belum tentu level kita masuk ke dalam golongan orang mukmin. PR-nya apa nih Pak Quraisy? Iya, saya kira yang pertama, pelajari lebih jauh agama ini. Kalau Anda mempelajarinya lebih jauh, disertai dengan ketulusan dan memohon bantuan Allah, pasti akan bertambah iman. Itu Al-Quran ada menjanjikan atau melukiskan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan tulus, itu akan bertambah keimanannya. Ya toh, jadi itu. Itu baru hanya sekedar membaca aja tuh, belum. Ya tentu membaca sudah ada, tapi yang saya ingin tekankan pelajari. Pelajari. Ya pelajari. Memang membaca membantu, tapi tidak seperti Anda faham maknanya sehingga menyentuh hati dan menyentuh akal. Fahami maknanya. Di segmen sebelumnya seperti tadi yang Syirotol Mustaqim itu Masya Allah. Jadi kayak sekarang aduh kalau sholat langsung kayak ngebayanginnya, aduh perbuatan saya udah apa nih ya untuk membuat saya pantas berada di jalan Syirotol Mustaqim. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Quraisy. Apa yang dijelaskan Allah di atas semua itu dinyatakannya sunnatullahi lati khalat min qabl. Itu
adalah kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan Allah sejak masa lampau. Nah, kita lihat, kalau di sunnatullah itu, saya beri contoh, kebiasaan, api membakar. Betul. Kebiasaan itu, atau itu harus begitu. Panas. Kebiasaan. Itu kita namakan hukum alam ya. Oke. Hukum alam itu sebenarnya adalah ikhtisar dari pukul rata statistik. Kita selalu lihat dia membakar, kita berkatalah itu hukum alam. Itu sebenarnya hukum Allah. Tapi tidak selalu seperti itu. Karena bisa saja kalau Allah mau api yang panas itu menjadi dingin. Ilmuwan pun mengakui itu ikhtisar dari pukul rata statistik. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat pun ada hukum alamnya yang berkaitan dengan masyarakat. Itu yang dinamai sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Orang yang beriman pasti dibantu Allah. Beriman dulu. Beriman. Pasti dibantu Allah. Walau tentunya dia harus membuktikan keimanannya di alam nyata. Bukan sekedar nanti kita akan bahas ada ayat qalatil a'rabu amanna. Orang-orang penghuni gunung itu berkata, kami sudah beriman. Allah berkata, belum. Kamu baru Islam. Belum beriman. Menyerahkan diri. Ya, oke ya. Ini sunnatullah allati khalat min qabl, dan kamu tidak mungkin akan menemukan perubahan dari hukum-hukum Allah itu. Ya kan? Ya. Oke. Kita ambil kesimpulan. Baik, kita ambil kesimpulan mulai dari ayat 16 Pak Quraisy. Oke, kita lihat kesimpulannya. Ya. Tadi ini yang pertama, jihad itu terkadang wajib. Dalam konteks, saya katakan wajib, dalam konteks membela negara dari serangan bersenjata musuh. Tetapi jihad itu sendiri dalam pengertian umumnya selalu harus ada. Paling tidak jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad dengan mengangkat senjata itu Allah izinkan untuk tidak ikut di sana orang-orang yang memiliki uzur. Tetapi menentukan apakah uzurnya, alasannya itu sudah tepat atau tidak, dikembalikan kepada diri masing-masing. Itu satu. Yang kedua, sahabat-sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah ini, yang berbaiat ini, itu semua telah diridhai Allah. Semua telah diridhai Allah. Nah, yang lainnya tidak ditentukan, tidak dijelaskan di sini. Terus yang ketiga yang ingin saya katakan, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan memelihara tempat-tempat bersejarah. Kecuali kalau tempat itu dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Seperti halnya Sayyidina Umar yang menebang pohon itu tadi. Yang keempat, kita bisa berkata bahwa ada janji-janji Allah tentang turunnya sakinah bagi orang-orang yang menerima dengan baik ketetapan-ketetapan Allah. Walaupun pada mulanya hatinya bergejolak, tapi bisa diturunkan oleh Allah sakinah itu sehingga dia tenang menghadapinya. Saya kira itu kesimpulan kita. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Dan buat pemirsa yang sudah menyaksikan tafsir Al-Misbah hari ini, insya Allah bisa menambah ketakwaan kita. Dan buat teman-teman milenial, ingat berjihad setiap hari. Jihad tidak harus dan tidak selalu melulu tentang angkat senjata, tapi berjihad adalah tentang bagaimana kita menunjukkan keindahan, kedamaian Islam dalam kehidupan sehari-hari, berbicara dan berperilaku. Dan kaitkan semua apa yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa mau ngambil pembelajaran pada hari ini, dan insya Allah juga besok kita ketemu masih di jam yang sama. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.